Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama gue Bayu Haji Saputra. Mungkin teman-teman bisa lihat ya ada yang berbeda nih dari gue sekarang. Jadi kalau kemarin gue podcast di Kansa sama Kak Ajeng, sekarang dimulai dulu podcast Mulai Ngobrol. Gue ditemenin sama Kak Bella. Halo Kak Bella. Halo Bayu, halo semua teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar? Baik. Gimana Kak Bella? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bayu apa kabar? Baik. Sudah vaksin Kak Bella? Alhamdulillah sudah. Semoga teman-teman di sana di rumah jangan lupa vaksin dan jangan lupa tetap patuhin protokol kesehatan dan di rumah aja ya. Jangan lupa pakai masker untuk kemana aja Kak Bella. Iya. Jadi kita juga mau say thanks nih Kak Bella di tempat kita baru nih. Tetap disupport sama Safaka dan Alen Music Studio. Oke, Safaka Coffee dan Alen Studio, thank you banget ya. Thank you banget. Kayaknya kita nggak akan cuma berdua ya di sini Kak Bella. Ada siapa tuh Kak Bella? Silakan diperkenalkan Kak Bella. Dengar ya, kita ada dua inisiator muda nih yang punya jiwa kreativitas dan cinta sosial yang tinggi ya. Wow, keren. Kita panggil aja ya, Bay ya. Boleh. Jadi kita kedatangan tamu founder dan co-founder ya Kak Bella? Oh iya, betul sekali. Jadi kita akan kedatangan founder dan co-founder dari mulai dulu ada Mas Hafiz dan Mas Iwan. Halo Mas Hafiz, Mas Iwan. Apa kabar? Mas Bayu dan Mbak Bella dan teman-teman semua yang ada di rumah. Gimana kabar Mas Hafiz? Alhamdulillah baik. Mas Iwan? Keren Mas Hafiz aja ditanya. Ya enggak dong. Alhamdulillah baik Mas Bayu. Mbak Bella gimana sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Tapi sudah divaksin ya teman-teman? Alhamdulillah. Kalau aku udah divaksin yang pertama, menunggu vaksin yang kedua. Oke, Mas Iwan juga ya? Sama juga, masih nunggu yang kedua nih. Kadang lama ya. Oke, mungkin kita perlu perkenalkan lebih dalam lagi ya, bukan cuma nama doang tentunya. Iya, tak kenal mah kata sayang. Betul, saya juga perlu ada yang disayang nih. Aduh, lanjut. Jangan curhat Mas Oh Bayu. iya, maaf. Oke, mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman di rumah yang kesibukannya apa mungkin atau sekarang lagi ngerjain apa. Silakan. Oke, dari aku dulu ya Mas Iwan. Ya silakan Mas. Siap. Jadi teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Dioka, biasa dipanggil Pijah memang kalau nama panggungnya. Sekarang memang lagi sibuk mencari sesuap nasi dan juga yang pastinya fokus di mulai dulu untuk mengempower lingkungan dengan sama-sama bergerak untuk mendapatkan kesuksesan bersama. Amin. Kalau gue Iwan, teman-teman, gue di sini backgroundnya kemungkinan entrepreneur ya, dan kurang lebihnya menjadi budak investor juga Mas Hafiz. Tetap demi sesuap nasi Mas Iwan. Betul, sesuap nasi. Dan mungkin gue punya satu hobi yang sama kali ya sama teman-teman semua di sini, yaitu berbagi dan suka social act gitu. Ini poin yang hangat akan kita gali lagi Kak Bella. Betul banget. Lingkungan dan pokoknya social activity lah. Iya betul nih. Jadi dua teman-teman kita ini adalah punya jiwa sosial yang tinggi untuk mengempower lingkungan gitu. Kayak apa sih yang mendasari mereka sampai kayak gini gitu kan. Kita perlu tahu dong lebih dalam lagi ya nggak sih? Mungkin sebelum itu ini Kak Bella, seperti yang aku singgung di awal, kan kita sudah berubah. Kalau bisa dilihat dari backgroundnya, sebelumnya ada Arunika Ramadan ya teman-teman, yang dimana itu hanya ada di bulan Ramadan aja. Dan sekarang mungkin bisa dijelaskan sama Mas Hafiz dan Mas Iwan ya teman-teman. Oh ya, kalau nggak salah kan dulu namanya Kansas ya? Betul. Oh, sekarang jadi mulai dulu nih. Bisa dong dijelasin ya, Mak. Founder dan co-founder ini nih. Kita storytelling nih kayak Mas Hafiz. Storytelling. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang nanti Mas Iwan bisa tambah. Oh, tim yang sangat baik. Betul, mengisi satu sama lain. baik. Itu gunanya tim Saling baik. isi. Oke, singkat cerita ya teman-teman. Jadi sebetulnya dulu kita punya nama untuk social activity namanya Kansas. Jadi Kansas itu sebetulnya memang kalau dari sisi nama itu kayaknya memang gak ada artinya gitu ya. Bahkan kita arti-artiin sendiri gitu ya. Betul, Mas Iwan waktu itu tuh. Cukup lucu ya. Tapi doa juga ya Mas Bener, Iwan. Yaitu kumpulan anak sukses ya Amin, gitu. Tapi amin. waktu itu sebenarnya kejadiannya tuh kita kan sering nongkrong, ngobrol-ngobrol. Iya dari tongkrongan. Teman-teman Betul. SMP SMA lah ya. Iya, dan itu
awalnya kita lagi ngobrol di suatu di suatu pembahasan, tiba-tiba kita kepikiran kayaknya kita nongkrong aja tapi nggak ada pergerakan yang bisa berdampak positif juga buat lingkungan. Berarti Waktu punya itu- keresahan yang sama ya. Betul, keresahan yang sama. Jadi waktu itu kita awal mulanya di bulan suci Ramadan, kita kepikiran untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu tahun 2018 ya Mas Iwan ya. Betul sekali. Itu awalnya kita mikirin tuh kira-kira apa ya social act yang mungkin biasanya kan dilakukan ke panti asuhan, ke panti panti asuhan lah ya rata-rata. Umumnya benar. Tapi kita pengen anak-anak atau teman-teman ini di tempat yang tidak sering dijamah gitu oleh para dermawan, yaitu adalah panti sosial. Wah, menarik banget ya. Yang bisa kita lihat kan di bulan Ramadan tuh biasanya activity tuh emang banyak di panti asuhan ya. Buka puasa bersama atau sahur bersama. Ini panti sosial gitu kayak Ini panti jarang. sosial Untuk orang tua. ya orang tua. Jarang sih kalau ya. kepikiran untuk orang tua kan rata-rata memang sebagian besar malah gembel dan pengemis seperti itu kan lebih ke orang-orang yang memang mudah terlihat. Kalau panti sosial kan orang juga jarang denger ya. Iya betul gitu. sekali, coba. Soalnya uniknya waktu kita memutuskan untuk ke panti sosial itu tuh, kalau pada umumnya kan ya benar tadi kayak Mas Boy bilang, di situ tuh ada kaum duafa lah ya bisa disebut ya, bisa menjadi concern pas waktu bulan Ramadan. Nah tetapi waktu itu kita berpikirnya kita memberikan yang nggak sekedar dari nominal aja, tapi di situ kan ada kerinduan akan sosok anak Iya waktu betul itu kan. sekali, Betul. benar-benar. Sebetulnya Betul, dan itu nggak sekedar anak kepada orang tua gitu, tapi juga sebetulnya orang tua terhadap anak. Maka dari itu kita bersama teman-teman sepakat nih untuk bersilaturahmi dengan orang tua kita yang ada di panti sosial. benar. Dan alhamdulillah itu program pertama kita Mas Abis ya. Alhamdulillah program pertama kita. Sejauh ini kita udah ada kurang lebih 5 program. 5 program. Betul, dan itu dari 2018 itu kita ngebantu Palu Donggala juga sempat ya. Ya, Oh iya, sempat. ada bencana alam ya, waktu itu ya. tsunami. Betul. Itu luar biasa juga dan Biasa. ada beberapa ya kita juga main juga ke panti asuhan. Terus ya intinya dari kekonsistenan itu kok teman-teman setiap tahun tuh punya energi yang sama untuk membantu gitu. betul. Terus ada suara lah sedikit untuk ini kayaknya bisa lebih dari ini gitu. iya, Dan iya. kita sebetulnya menangkap sinyal itu untuk membuat suatu entitas yang pasti skupnya atau visinya lebih panjang lagi ya, maka dari itu terbentuklah mulai dulu. Oke, berarti berawal. Sedikit gambaran ya bagaimana dari Kansas kemudian pindah ke mulai dulu. Berarti berawal dari keresahan yang sama, aktivitas yang dilakukan setiap tahun, tapi kayak kita nggak bisa, kita harus bisa nih lebih dari ini Betul, gitu betul. kan. Makalah terbentuklah sih mulai dulu. Betul. Cukup unik ya namanya mulai dulu Iya, gitu ya. iya. Apa sih filosofi dari nama mulai dulu itu buat kalian? Oke, mulai dulu ya. Jadi gini teman-teman, awalnya memang baik lagi karena konsistensi niat teman-teman Kansas awalnya tuh. Kita diskusi panjang gitu kan tentang kedepannya mau seperti apa, social act itu kita sampai mana. Soalnya kan dari niatan baik ini tuh sudah teruji lah ya selama 3-4 tahun kan. Iya. Dan situ kita setiap tahunnya evaluasi kan. Kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan di situ kita mendapatkan hal yang punchline mungkin ya Mas Hafiz Iya. bilangnya. Yaitu semua nggak akan terjadi kalau kita nggak mulai dulu gitu loh. Benar-benar. Jadi untuk Sesimpel itu. betul, Jadi betul. untuk teman-teman yang mau melakukan sesuatu ya mulai dulu aja gitu. Kita nggak akan tahu outputnya bagaimana. Apalagi kalau yang mau dilakukan adalah niat baik ya, pasti akan kembali lagi yang baiknya dulu. Betul, kan juga teman-teman tahu Coldplay lah ya. If you never try, you never know. Ya Ini betul Mas Hafiz banget. musisi ya. Tapi memang banyak yang bisa kita contoh dari teman-teman kita nih Kak Bella. Konsistensi Itu Bayu. maksud saya. Kebetulan saya lama tinggal di Jati Asih. Itu yang dimana 3-4 tahun itu melakukan hal yang sama secara berulang. betul Itu kan banget. mungkin kalau kita bisa lihat di luar sana orang membantu itu memang banyak, Ya. tapi yang berulang dan setiap tahun dilakukan rasanya jarang gitu ya. Benar, Mungkin itu yang bisa kita infokan ke teman-teman.
kalau dilihat-lihat ya Bay ya, berarti nih temen-temennya Mas Hafiz sama Mas Iwan nih kedekatannya tuh timnya dan sudah luar semangatnya biasa. luar biasa banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dikelilingin sama temen-temen yang support tuh Betul. mahal banget ya Dan guys ya. kita adalah bagian daripada itu kan. Iya, Alhamdulillahnya ya. Oke. Oke, dari Kansas kemulai dulu tentu kan punya beda nama, beda visi misi dong. Betul sekali Mungkin ya. bisa dikasih tahu nih ke kita visi Iya. dan misi dari mulai dulu tuh apa? Oke, gitu. sebelumnya mungkin sebelum masuk ke visi dan misi kali ya, mungkin ada sesuatu yang penting juga yang mungkin teman-teman juga bisa melihat dari sisi lainnya. Saya mau bilang begini, setiap usia kita itu kan mengalami beberapa fase ya teman-teman semuanya, dan sebetulnya di dalam lingkup pergaulan pun begitu. Yang pertama kita mulai dari konsistensi misalnya Mas Iwan. Kita melakukan sesuatu dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Nah, artinya Kansas itu awalnya dari tongkrongan, kemudian mulai ke social act, kemudian punya visi yang lebih besar lagi untuk mengempower lingkungan, yaitu jadilah mulai dulu. Jadi penting nih kita kayaknya tidak hanya bergaul secara lingkungan dan kita diskusi, tetapi tidak melaksanakan sesuatu dengan konsisten. Jadi pendewasaan ini penting di dalam suatu lingkungan agar lingkungan itu sama-sama sampai tujuan seperti itu kurang lebih Mas Iwan dan teman-teman. Nah itu kalau dari sisi backgroundnya ya, mungkin kedepannya mungkin Mas Iwan bisa sambut dari visinya gitu ya, visinya. Yang berat bisa aja nih Mas. Lihat kekompakan. Nanti dari kalau tim ini. nggak kuat lambain aja tangan. Silakan Mas Iwan. Iya, kalau untuk visi kedepannya sebenarnya kita percayai dari founding father kita sih, Ya, teman-teman, yaitu dari statementnya Bung Hatta. Dia pernah bilang aset bangsa Indonesia itu adalah kolektivisme kan. Nah, di situ kita mempercayai bahwa setiap lingkungan jika mempunyai objektif yang sama gitu, dan kita artikan ini hal yang positif lah kalau yang dari Kansas atau mulai dulu gitu kan. Nah itu tuh bisa menjadi movement yang masif, dan saya rasa di era sekarang nih kita kehilangan aset itu terkadang. Mungkin teman-teman yang lain tuh kan sekarang banyak juga ya kalau kita melihat media sosial secara general, itu banyak teman-teman atau lingkungan yang Mas Iwan, sorry dipotong. Kayaknya nggak nyaman ya Mas Hafiz. Iya nih. Bisa dibenerin aja dulu. Sepertinya agak gangguan ya, maaf ya Mas Iwan ya. Gak apa-apa ya teman-teman. Iya nih. Kayak ginilah Mas Hafiz. Silakan. Di atas saya kebetulan mengalami yang Iya. Ayo, monggo Iya. dilanjut Mas Jadi, Iwan. Makasih Mas Bayu. tadi sama-sama. balik ke visi ya pertanyaan Mas Iya. Bayu. Iya, terkait yang tadi. Terkait mulai dulu itu kita visinya memang menjadi Top of instansi mind ya. top of mind yang helpful terhadap small people atau small business yang dimana itu membangun kaki-kaki Indonesia juga gitu Iya kan. betul. Iya, ya. Jadi emang tujuannya itu adalah menjadi top of mind sociopreneurs di Indonesia. Tapi tidak hanya menjadi top of mind, tetapi memang memiliki prestasi dan juga hal-hal yang sudah terbukti gitu, yang bisa mengempower lingkungan. Jadi niat atau tujuan atau mimpi kita itu ada di arah sana gitu ya Mas Iwan ya. Gitu. Kalau terkait misinya ya memang kita gini lah. Sebetulnya ada sesuatu hal yang tabu yang mungkin orang-orang melihat itu adalah sensitif gitu ya. Misalnya ketika kita concern di sosial pasti ada isu-isu yang terhadap trust gitu ya, Iya. terhadap trust gitu. Misalnya ini dari hasil donasi ini sekiranya transparansinya kemana nih segala macam. Terus itu menjadi suatu suatu hal yang kalau kita main di sosial tuh kayaknya nggak ada untungnya gitu loh. Iya, iya. Dan harus betul-betul Membantu aja. tapi nggak ada untungnya. Tapi sebetulnya nggak begitu juga. Iya. Karena kalau menurut cara pandang kita gitu ya, di dalam sociopreneurs ini everybody happy gitu. Semua harus merasakan win-win solutionnya, dan
kita secara entitas juga tidak terbebani secara moral dan moral gitu ya, maksudnya dan material gitu. Jadi itulah sebetulnya yang mau kita sisipkan. Oke. Menarik. Menarik ya. Berarti sejauh ini ya, karena kan kalian udah melakukan kegiatan ini tuh hampir setiap tahun dan beberapa social act yang cukup terbilang berhasil ya menempuh angka donasi yang bisa memberikan manfaat untuk teman-teman ya dari panti sosial, panti asuhan, teman-teman yang terkena bencana alam gitu. Karena udah sebegitu konsistennya nih, kira-kira menurut kalian pribadi ya, manfaat apa yang kalian rasakan ketika setelah melakukan hal-hal tersebut gitu, baik buat diri sendiri, buat lingkungan, buat keluarga atau mungkin gitu. Asik juga ya. Sikat Mas Iwan. Ya, impact ya. Kalau Impactnya. Impactnya, wah ini banyak banget sih sebenarnya. Dan buat gue pribadi, ini ngerasa hal yang apa ya? Kalau kita lihat dari keseluruhan agama, itu kan dia mengajarkan untuk berbagi kan, hal kebaikan lah. Ya, Kalau kita, semua agama ya betul, mengajarkan betul, kebaikan. Secara harfiah, seingat saya itu A itu artinya kan anti, gamma itu kekacauan. Jadi memang agama itu hadir diperuntukkan untuk mencegah kekacauan itu. Dan menurutku esensi dari agama keseluruhan itu adalah berbuat baik. Yeah. Nah, impactnya yang saya rasain tuh itu ngebuat banyak hal buat diri saya itu kemudahan gitu loh. Baik dari lingkungan yang sehat, hati yang sehat, dan juga nggak tahu ya, menurut saya itu adiktif sih Mas Hafiz. Iya, nggak apa-apa, bagus, tapi kecanduan hal baik. Betul. Dengan Sebetulnya energi itu yang saya rasakan juga gitu, Mbak Bella dan Mas Bayu, dan mungkin nggak cuma saya dan Mas Iwan rasakan, kita semua pun merasakan, cuman tidak bisa terromantisasi melalui kata-kata gitu ya. Nah, do good and good will come to you. Jadi kita percaya energi di dalam kalimat itu. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang baik, maka kebaikan akan mengikuti kita. Betul sekali. Dan itu fakta. Saya juga mengalami pengalaman yang sama. Iya. Ketika saya diberi kemudahan secara rezeki, kemudian lingkungan, dan memang itu semua saya anggap bahwa kita berupaya untuk do good gitu. Berbuat Dan baik. sebetulnya ada kisah yang menarik lagi nih. Waduh, Mas Iwan dan boleh banget nih di-share ya. Karena kita juga perlu tahu dong, hal Iya. baik itu juga perlu di-share. Iya. Boleh ceritain langsung Mas Hafiz. Siap Mas Bayu. Jadi gini teman-teman, kita teringat pada saat pandemi masuk di Indonesia ya, di tahun 2020 awal ya. Nah di sini sebetulnya kita yang notabene setiap tahun itu mengalami bergabung lagi untuk melakukan sesuatu. Itu di tahun 2020 karena semua lockdown, activity activity semua dibatasi, kita tidak bisa keluar segala macam. Itu teman-teman memang punya keresahan untuk gimana ya cara kita itu kan tantangan ya, bantu, challenge ya pas Challenge lagi gitu. pandemi gitu. Biasanya kita activity langsung terjun ke lapangan, bikin acara gitu, event. Ini lockdown dan semua tuh terbatasan gitu. Betul, tapi Terus gimana tuh Mas Hafiz? nah di situ yang saya really appreciate gitu sama teman-teman yang memiliki energi itu ya Mas Iwan. Kita tetap gas untuk ngadain charity atau sosial. Oh ini yang dilakukan Kansas juga gitu? Betul, yang kita lakukan waktu itu masih Kansas ya. Kita kepikiran untuk membantu adik-adik kita yang ada di panti asuhan. Yang sebetulnya memang biasanya kan setiap tahun sebelum lebaran dia harus pulang ke kampung halaman dan bertemu keluarganya gitu. Tetapi dia tertahan di situ dan sepertinya yang teman-teman lihat tuh ada sesuatu yang ada ada kepedulian yang harus kita berikan gitu di situ. Mulai dari perhatian dan juga yang pasti secara material karena orang lockdown otomatis setiap tahun panti itu biasanya menerima berbagai macam bantuan dan donatur. Di situ mengalami penurunan pada saat kita diskusi kepada orang yang punya authority gitu, yang orang yang biasa mengurus yayasan di situ ya. Nah, akhirnya kita beranikan untuk membantu adik-adik kita
dan hopefully subhanallah di angka 27 Unexpected juta sih. unexpected. Dan Itu dalam kondisi pandemi ya Mas Iwan ya? pandemi. Dan itu alhamdulillah banget juga banyak dapat apresiasi loh Mas Hafiz dari teman-teman yang dimana waktu itu kan kita ngelihatnya wah awal ngerusak perekonomian kita banget secara masif gitu kan, semua industri hampir kena segala macam dan banyak yang merasakan keterbatasan itu, tapi Betul. alhamdulillahnya karena niatan tulus teman-teman semua kita bisa mencapai hal itu. Alhamdulillah banget ya. Dan ini Luar Mas biasa. Bayu, Mbak Bella perlu mesti teman-teman ketahui juga, dan itu angka donasi terbesar selama Kansas itu melakukan social activity. Masya Allah. Berarti Dari situ kita bilang bahwa nggak ada alasan untuk nggak berbuat baik. Iya. Betul sekali. Jadi perlu digarisbawahi nih teman-teman ya. Kalaupun emang apapun niatnya, apapun tantangannya, kalau emang kita berniat baik, itu impactnya akan baik juga untuk diri kita dan lingkungan kita gitu. Bisa dilihat kan yang sudah dilakukan nih sama teman-teman kita ini gitu. Dan cukup menarik dari tadi kan Mas Iwan dan Mas Hafiz selalu menyebutkan mereka selalu bersinggungan dengan orang-orang yang kita sebut kurang beruntung. Kenapa sih mulai dulu tuh selalu melekat dengan membantu orang-orang yang membutuhkan? Iya. Kenapa nggak sekalian langsung yang ibaratkan langsung main ke corporate atau bagaimana? Itu gimana Mas Hafiz? Oke, ini yang jawab Mas saya apa Mas Iwan? Dari tadi kan dia Mas A duluan nih. Oh iya, oke. Masih dalam tahap tim yang lengkap, yang Iya. mengisi. Sebenarnya kita kompak ya Mas Iwan. Jadi sebetulnya kenapa harus melekat sama sosial? Niatnya sesimpel memang kita ingin membantu Membantu, ya. orang. Karena kalau tiap-tiap manusia itu punya perasaan ya. Maksudnya ketika kita melihat kondisi yang mungkin yang tidak menguntungkan gitu, tapi itu ada singgungan hati kita semua mungkin melihat bahwa aduh itu orang kasihan banget ya segala macam. Dan sebenarnya itu pun udah dicatat niat untuk empati gitu sama apa yang kita lihat gitu ya, sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Itu yang membuat kita makin terbawa lagi untuk membuat sesuatu yang oke, gue harus bantu, nggak cuman berhenti di dalam hati. Betul. Dan kenapa melekat di sosial? Nggak tahu ya, karena kayaknya sukses tuh tanpa bisa bermanfaat buat orang lain kosong aja gitu. Betul. setuju Karena sekali. sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, betul. Itu Mas Iwan. Benar. Jadi mungkin kasih sedikit tambahan Mas Bayu. Iya, oke. Alhamdulillahnya di teman-teman mulai dulu itu merasakan visi yang sama lah kurang lebih. Prinsip yang sama yang dimana kita percaya hidup tuh sekali, YOLO gitu. Benar. Dan kalau kata orang-orang yang sudah terbilang sukses di luar sana, saya pernah dengar tuh ada referensi yang bilang setelah kita meninggal itu yang diingat sama orang-orang itu bukan seberapa net worth kita, seberapa banyak Luas aset. gitu ya. Enggak, bukan. Kalau sebatas kita have a money, lot of money itu hanya ya udah lu 3 hari habis itu selesai aja gitu. Kayak no one gitu kan. Tapi ketika orang itu meninggalkan sesuatu yang bermanfaat itu bisa Akan menjadi jariah ya Mas ya. jariah. Setuju banget. Itu yang dari awal kita pupuk. Betul Alhamdulillahnya memang Alhamdulillahnya. teman-teman juga punya visi yang sama gitu Mas Bayu di situ. Ya, memang jarang yang seperti ya teman kita. Jadi bilang. agak sedih gitu ya. Karena ketika mungkin ini jujur memang ketika kita melihat gitu ya teman-teman di lingkungan sekitar, apalagi ketika kita melihat orang yang kurang beruntung di jalanan bagaimanapun, tetap hati kecil mau sekeras apapun manusia menurut gua pun akan tersentuh sih gitu. Aduh, jadi flashback nih. Jadi flashback nih, gue udah sejauh mana ya berbuat baik nih buat orang lain. Jadi sampai kalau misalkan suatu saat gue ada tinggal nama nih, orang tuh ngomongin gue tuh yang baik-baik, gak yang jujur kayak si Bella tuh gak gitu. Bener. Oke, mungkin tadi kan bagaimana dari Kansas ke mulai dulu. Ya. Concern mulai dulu tuh ke arah mana sih? Boleh kalau kita dikasih tahu. Wah ini menarik banget. menarik Itu ya. what make us difference ya. Iya, orang betul. gitu ya. Iya. Betul. Sweet.
Oke, sebetulnya kalau ditanya arah kemana, yang pasti kita pasti akan peduli terhadap masalah gitu ya. Kita suka nyari masalah soalnya. Hati-hati. Yang punya masalah boleh hubungin Mas Apis biar di-solve sama dia. Masalah aja ya. Masalah aja. Oke, sebetulnya memang itu poinnya, kita mau cari masalah yang bisa kita solve bersama untuk dijadikan solusi yang bermanfaat satu sama lain gitu, saling menguntungkan gitu. Yeah. Jadi kalau ditanya spesifik akan kemana arahnya, sebetulnya banyak. Mungkin akan ada nanti ya, sebenarnya ini saya pakai kalimat klise akan, karena kita juga surprise nanti, pokoknya nanti akan ada surprise dari teman-teman. Berarti akan ada podcast lanjutan dong, gak bilang. Kemungkinan Tunggu ya gitu. guys. Iya, jadi kita sebenarnya melihat UMKM itu masif, teman-teman. Ini kita di luar daripada pembicaraan social act ya, yang khusus memang terkoncern pada suatu figur gitu ya. Tetapi kita melihat entitas yang lebih luas lagi, di situ ada problem. UMKM punya permasalahan bisnis yang kompleks juga gitu, dari cara dia planning, organizing, dan lain-lain sampai dengan dia benar-benar udah jalan terus dia bingung. Gue sebenarnya udah sekian tahun kok segini-segini aja sih segala macam, dan hal-hal yang semacam itu kita lihat bahwa kita nih yang memiliki latar belakang terhadap ada yang pebisnis juga, ada juga yang latar belakangnya manajemen. Jadi kita pengen bergabung untuk memberikan solve kepada entitas tersebut gitu. Kita kasih kulitnya aja ya. Apalagi kan sekarang di era 4.0 ya, digital ini kan gimana sih how to promote your product, how to sell your product di era digital kayak sekarang, karena persaingan tuh udah semakin cukup Sulit ini ya, banget, ketat ya karena digital ini gitu. Di era digital sekarang ini yang dimana tadi Mbak Bel sama Mas Hafiz maksud, banyak problematika yang keterbatasan itu tuh yang ngebuat small people, small business tadi menghambat. Sedangkan kalau kita lihat secara makro itu kan kita tuh hidupnya karena mereka-mereka juga. Iya gitu. benar. Iya nggak sih? Betul. Dan akan ironis sekali kita sebagai anak bangsa nggak bisa berkontribusi gitu. Iya betul. Dan nah kalau buat saya kasih tambahnya mungkin kayak gini. Itu like a puzzle for me. Gue ngelihat teman-teman mulai dulu itu punya rasa ingin membantu, dan kenapa pilihan jadi ke socialpreneur itu supaya kita bisa independen gitu, Mas Bayu, yang dimana niatan baik ini akan regenerasi terus. Jadi ketika ya umur nggak ada yang tahu ya kan Mas. Iya betul. Iya benar. Saya atau Mas Bayu mau maksudnya salah satu itu kita sudah bisa ongoing gitu. Iya betul. Itu sih kenapa kita pengen jadi socialpreneur. Iya benar sih, ngelihat dari kalau misalkan kita cuma ngomongin social act ya yang ngebantu aja nih, tapi kita juga bisa mikir nih buat to the next level, gimana nih ada poin-poin yang bisa kita angkat untuk ngebahas isu sosial tapi bisa juga solve keadaan keresahan lingkungan kita juga gitu. Betul. Iya benar-benar. Jadi kayak nggak cuma sekedar bisa ngasih, tapi kita bisa nggak cuma ngasih aja, tapi ada hal-hal yang berkelanjutan, continue gitu, sustain gitu. Sebenarnya memang kalau dilihat dari dari komposisinya gitu, umum ke khusus atau khusus ke umum. Jadi kita mengaminkan narasinya Mas Menteri pas Sandiaga Uno, di mana sudah sangat, sebenarnya nggak cuma Mas Menteri juga ya, tetapi dari para pendahulunya juga concern sekali terhadap entitas tersebut. Nah, betul. Baik lagi, kita tidak hanya egois memikirkan kelompok kita ataupun yang tertentu gitu, tetapi dengan memiliki misi ini kita mampu mengaminkan atau memperjelas misinya Mas Menteri dan misi negara Indonesia untuk membantu gitu para UMKM ini, sehingga itu terlihat nyata. Jadi itu sih Mbak Bella yang sebetulnya kita sebagai anak muda juga
nggak nerima-nerima Iya. aja gitu ya. Iya, Keadaan betul, seperti betul. ini sebenarnya ya disitulah kita diberikan anugerah untuk mencari jalan keluar. Salah satunya Super banget Mas Menteri. Tolong nonton ini ya. Tapi memang mulai dulu ini memang didasari dari niat untuk membantu. Iya, Kemudian betul. ini bisa dikatakan the next levelnya dari membantu kan. Bener Kak Bella? banget gitu. Jadi nggak cuma yang kita kasih misalnya ya, kalau kita lihat donasi itu kan bisa berupa apa aja ya. Apapun. Tapi ini tuh ada feedback tersendiri dan ada ilmu. Bener. Ilmu itu kan Akan berkelanjutan. betul akan sekali. berkelanjutan. Ilmu juga sebuah pahala yang bisa berjariah ya. Betul. Karena kan wah, gue dapet ilmu nih Akan dari mulai terus-menerus dulu digunakan. gitu, terus-menerus digunakan. Malah kalau mereka sukses pun kita yang Itu seneng dia, banget bener-bener. gitu ya kan. gitu sih. Sebetulnya ya kita nggak mikirin persepsi sih sebetulnya. Karena namanya mulai dulu. Iya. Jadi niat baik kita memang kita perkokoh innamal a'malu biniat. Sesungguhnya niat baik itu bergantung pada niatnya gitu ya. Betul banget. Bukan innamal a'malu bin people. Nah, Jadi maksudnya di dalam hal itu kita memahami yang penting kita udah niat bantu Betul. Iya, gitu betul. dan begitu nanti kita niat bantu ternyata hasilnya kurang optimal, itulah pembelajaran kita untuk menjadi entitas yang lebih baik lagi. Betul Sesimpel banget. itu. Betul banget. tapi memang dari kan hal yang nyata ketika kita mau melakukan hal baik, rasa-rasanya akan selalu dibantu ya dari apapun hal yang tidak terduga. Contoh Ya, tadi betul, ketika di pandemi orang kalau mau berbuat baik gitu ya susah rasa-rasanya kan. Iya. Tapi siapa yang tahu tiba-tiba 27 juta Betul. dengan di rumah aja betul kan timnya Mas Hafiz? Iya. Berarti tantangan itu bisa jadi peluang. sebenarnya. Betul, Ya, betul. betul. Nah ngomong-ngomong soal tantangan ya, berarti kan nggak seutuhnya mulus dong nih mulai Bener, dulu. iya, Kira-kira ada gak sih tantangan-tantangan dalam membentuk mulai dulu dan kira-kira ya dalam agenda ke depan tuh tantangan-tantangan apa sih yang udah dipersiapin nih sama teman-teman mulai dulu gitu? Asik. Good point Mbak Bella. Jadi sebenarnya kita sebagai generasi millennials gitu ya, yang dimana melekat terhadap kemampuan kita beradaptasi dengan zaman, apalagi ditambah dengan pandemi seperti ini gitu. Itu kan yang mengharuskan kita harus ekstra berpikir, belajar dan lain-lain. Jadi tantangannya sebetulnya pasti kita akan melalui hal-hal yang misalnya dari sisi digital itu kita juga harus melek literasi digital kan. Wajib. Itu tantangannya pasti akan ada buat mulai dulu karena mulai dulu secara background memang teman-teman IT-nya kan tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi itu yang akan kita yang akan jadi concern kita untuk terus terkoneksi dengan para stakeholders yang bisa mengakselerate tujuan kita gitu. Itu terutama yang digital. Mungkin Mas Iwan sambil nambahin dari hal apa lagi gitu. Jadi gini Mas Hafiz, Mbak Bella, kalau saya ngelihatnya ini adalah hal yang cukup menjadi konsep kita dalam hal meremind. Oke. Kenapa remind? Maksud saya gini, dilihat dari tahun lalu yang kita ngebantu pas awal pandemi Mas Hafiz, itu menunjukkan apa? Bahwa di luar sana banyak orang yang baik. Iya, Kita percaya di luar sana banyak teman-teman juga yang melakukan hal sama gitu loh, ingin membangun sini. Nah, tetapi kadang tuh orang lupa kan hal itu. Orang pinter banyak di luar sana, tapi kadang dia lupa akan hal yang penting. Ya. Nah, tugas kita adalah mengingatkan kesadaran ke lingkungan-lingkungan yang lain gitu. Ya, itu challenge-nya sih, mengingatkan, sebetulnya mengajak mengingatkan, orang untuk iya. satu tujuan kan memang tidak mudah. Betul gitu ya. banget ya. Oke, mungkin bisa kan tadi sudah bercerita banyak juga Iya. kan. Nah, yang deket-deket ini apa sih yang akan dilakukan sama mulai dulu nih? Oke. Ini Oh Mas bareng ya? Okenya kok bareng. Okenya kok bareng. Kompak. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan sebenarnya sudah ongoing ya. Oh sudah ongoing. Kita sebetulnya sedang peduli atau sedang melakukan open donasi untuk teman-teman atau warga yang terkena COVID-19 atau yang sedang mengalami isoman. Karena menurut data juga sangat memprihatinkan ya teman-teman bahwa Indonesia kan nomor 2 setelah India untuk kasus COVID hariannya setiap harinya. Jadi kita lihat juga di situ ada data terkait orang-orang yang isoman sebanyak 2.300 something itu mereka meninggal dunia karena telat penanganan. Nah, kita hadir di tengah-tengah itu untuk mereduce angka
yang tersebut. tiap hari semakin mengkhawatirkan itu dengan ya membantu memberikan vitamin, terus juga ada sembako. Jadi dengan kita perhatikan, mungkin kan ada juga gini ya Mas Yoni, cerita sedikit ya teman-teman. Ada yang kita hidup sendiri di kosan, terus ada kita juga hidup hanya berdua oleh orang tua misalnya, dan dua-duanya terkena atau terpapar COVID. Dan sebetulnya di lingkungan ada yang peduli, sangat peduli sekali, dan ada yang tidak, kan berbeda-beda dinamikanya kan seperti itu. Dan kita nggak melihat yang sudah baik gitu penanganannya, tapi kita melihat atau betul-betul fokus sama yang memang masih perlu bantuan, dan untuk menekan angka itu ya maka dari kita membuat donasi untuk membantu teman-teman yang isoman gitu. Betul. Itu program terdekatnya sih Mas Bayu. Iya, sedang berjalan gitu ya. Sedang berjalan. Langkah tersebut Gitu. juga kan sebenarnya kita ngebantu ya, peran pemerintah juga Ya, untuk nge-reach saudara-saudara kita yang isoman di rumah, karena kan mobilitas mereka kan terbatas ya. Betul Mereka sekali, nggak Mbak Bella. bisa untuk keluar rumah beli perlengkapan untuk kebutuhan isoman mereka gitu, dan teman-teman mulai dulu nih hadir gitu untuk mereka gitu, concern dan peduli dengan mereka gitu. Gila, super banget sih. Kalau boleh tahu ya, kira-kira nih jika ada teman-teman di rumah yang pengen membantu juga mengeluarkan tangan baik mereka gitu, bisa kemana sih gitu? Itu bisa dilihat di sosial media kita Mas Hafiz. Ya. Alhamdulillahnya kita udah ada platform Instagram, Twitter, Facebook dan juga TikTok. Namanya apa Mas Hafiz? mulai dulu _org. Oh banyak juga sosial Jadi nanti media. iyalah. Banyak dong Bay, kan kita generasinya beda-beda nih suka betul, platform betul. sosial media. Jadi Betul. bisa nge-reach semuanya. Dan kebaikan kan datang dari mana aja. Betul. Oh, betul. Dan kita kan sudah mengaminkan bahwa challenge kita adalah masa zaman digital, dan kita sebagai anak muda melihat itu kan sesuatu yang harus kita penuhi gitu, Iya, untuk betul. karena niatnya memang membantu. Dengan adanya berbagai macam sosial media ini, itu diharapkan mampu me-reach orang-orang yang sebetulnya di luar daripada misalnya user Instagram, ternyata dia memang prefer ke TikTok. Nah, Iya. mulai dulu ada di situ. Jadi kita portal-portalin lah supaya aware orang-orang bahwa mulai dulu, oh ini program atau entitas yang betul-betul concern terhadap problem sosial Iya, gitu. ada di mana-mana. Jadi kalau lo ke Instagram, ada mulai dulu nih. Ke TikTok, ada mulai dulu nih. Dan bener juga Tujuannya itu jangka panjang. bisa mendapatkan dari segala usia, betul kan? Betul Bisa orang banget. tua, anak muda dan anak kecil pun kalau memang dia mau berbuat baik tetap bisa. Iya, soalnya gue pernah tuh Bay denger cerita ya, anak SD aja tuh udah concern kayak tabungannya tuh pengen disalurin gitu, ngebantu buat Iya, saudara-saudara yang sempat membutuhkan. dengar. Itu kan kayak wow, anak sekecil itu tuh hatinya tuh udah tergerak gitu. Iya, tergerak, dia punya empati yang besar gitu. Kita bisa reach kayak gitu-gitu. Berarti memang kalau dikatakan mulai dulu itu membantu orang isoman kan jarang ya menurut gue pun ya. Gimana sih yang mendasari kenapa memilih orang-orang yang isoman? Iya. Di program yang ongoing ya Mas Hafiz ya? Iya, iya. Sebetulnya yang tadi saya atau Mas Iwan dan saya sebutkan sudah melatar belakangi gitu ya, dari sisi data yang mengkhawatirkan, kemudian kondisi dari cerita teman-teman juga, dan itu Kejadian sangat secara disruptif makro, sekali di sosial Iya. media gitu, yang viral segala macam. Dan itu nggak sedikit pula yang kejadian di teman-teman aku gitu. Jadi ya itulah, kita mulai care atau mulai peduli dengan hal-hal yang semacam itu, sehingga concernnya itu diaminkan oleh yang tadi saya bilang gitu Mas Bayu. Memang kalau kalau berbicara orang isoman, memang kalaupun pemerintah punya concern, memang baru-baru ini kan punya paket yang untuk obat-obatan itu kan ya, Betul itu pun banget. masih baru. Ketika ada yang membantu, rasa-rasanya pemerintah pun dimudahkan dengan adanya mulai Iya, dulu betul. ini. Iyalah, kan. harus sinergi dong. Iya, Betul. itulah gunanya kita menjadi anak muda. Betul. Jadi gini ya, kalau bahasa kitanya Gimana tuh Mas Hafiz coba? apa ya? Jadi level perdebatan tuh jangan hanya berdebat soal orang, gosipin orang, tapi berdebat soal konsep. Maksudnya gini, kita berdebat masalah konsep dengan apalagi gitu niatan untuk membantu itu kan juga menaikkan tahap diskusi anak bangsa. Betul. Gitu. Kita sepakat lah, masyarakat atau apalagi milenials kita ini
cerdas-cerdas dan sayang sekali kalau ilmunya hanya dipakai berdebat untuk ngomongin orang. Iya. Gitu. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin banyak ya kalau kita ngeliat sosial media tuh teman-teman tuh ngomongin ras, agama, suku. Waduh, itu satu. udah isu-isu Wow isu-isu banget. kayak gitu tuh mending hindarin aja lah gitu. Kita tuh Membelokannya. cinta damai kayak Waduh, kita udah berbicara banyak banget nih Kabel dari mulai Kansas, kemudian ke mulai dulu, visi misi sampai ke program ongoing ya Mas Hafiz ya. Iya, Mungkin bisa diceritakan hal apa setelah yang ongoing ini kira-kira ada apa lagi sih dari mulai dulu Mas Hafiz? Mas Iwan mungkin bisa. Sebenarnya ini masih surprise ya Mas. Oh iya. Ini masih Kan tadi dia bilang confidential ya. Ada podcast lanjutan Akan podcast kan? lanjutan. Pastinya ya, baik. Gue sih yakin banget ya, mereka ini punya visi misi dan tujuan untuk ngerubah hal-hal yang ada di sekitar kita nih, masalah-masalah yang tadi Mas Hafiz bilang tuh bisa kita solve bareng-bareng gitu. Mungkin kalau lo pernah dengar ya Soekarno bilang, beri aku 10 pemuda maka Ini akan aku guncangkan dunia. Nah mungkin ini dua Baru lagi dua, baru dua. Coba mungkin dua lagi bisa kita kan. Empat, kurang gitu. 6. Kurang 6. Coba 6 teman-teman ada yang mau join. Oke, berarti mungkin closing statement kali ya dari Mas Hafiz dan Mas Iwan. Boleh, Atau boleh. salah satunya boleh untuk menutup podcast kita hari ini silakan. Atau udah disiapin biar Ya, ngomongnya bareng silakan. kayak anak kembar gitu kan. Kembar identik lagi. Silakan Mas Iwan dulu. Iya, closing statement dari saya, jangan pernah berhenti untuk melakukan hal baik karena the good will come to you. Iya. Kita suka banget ya Mas Iwan apa dengan energi itu tuh. Iya, Good and betul. good will come to you. Aduh, itu Karena luar kalian tuh udah biasa. ngerasain manfaatnya. Iya, Jadi seperti kayak udah ceritain mau tadi. kayak gimana pun gue percaya namanya gue nolong orang gue gak akan pernah merasa kekurangan Betul, setelah betul, itu. betul. betul. Gak akan ada rugi. Gak akan ada. Oke. Nih, Mas Hafiz silakan coba. Oke, sebetulnya ini ringan-ringan aja ya. Ringan. Sebelum mengakhiri ini saya mau bilang sama teman-teman semuanya bahwa kita ini kan masih muda gitu ya. Terus kita tahu juga hidup cuma sekali. Jangan tunda. Niat baik, bermanfaat untuk orang lain, itu udah bisa dimulai dari sekarang. Yang penting adalah mulai dulu. Ya mulai dari kamu juga gitu ya. Dan sebetulnya kita mengajak juga nih para stakeholders Orang-orang yang baik ya. betul orang-orang baik untuk kita sama-sama ayo kita bikin sesuatu yang lebih masif lagi yang dampaknya bisa lebih luas lagi gitu. Jadi come on kita diskusi. Oke, thank you banget Mas Hafiz nih. Sebelum kita tutup, kita udah say thanks juga nih ya sama Safaka, sama Allen Music Studio untuk Iya. hari ini kita bisa melakukan podcast ini. Iya. Jadi thank you banget Thank Kak you Bella banget, hari Sam, ini, ya. Mas Thank you juga, Iwan. Terima Mas kasih Kami. Mas Bayu, Mbak Bayu, Bella. Mbak Salam Bella. Sehat-sehat ya semuanya. Oke. Salam sehat juga buat teman-teman yang Sampai lagi ketemu nonton. podcast berikutnya teman-teman. Dadah. Bye-bye.